kita memang saya sudah sampaikan waktu itu kepada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat. Teman-teman sekalian, kita di dua area ini bagus. Hubungan dengan Amerika relatif bagus, hubungan dengan Cina juga relatif bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin, memang kemudian ada masalah di sana sini, ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12. Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2, mudah-mudahan 5,1, 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market. Tapi kita memang saya sudah sampaikan waktu itu kepada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus, karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia sarankan ke saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim, selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork. Dan semua dengan keahlian masing-masing dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu, saya senang. Tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada, asal ngomong saja. Itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital, ini juga saya pikir sangat penting sekali. Dalam forum itu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu juga membela gagasannya membangun family office dan dia membantah bahwa APBN akan digunakan untuk membangun family office ini. Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah untuk itu kita harus harus ya friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin buatlah family office. Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai tongkar, ini apa lagi habis. Tapi ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat suatu studi, proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat. Dan itu kesalahan yang lalu, kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Dan kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Terus ribut. Ini bilang
Ditubrukin lagi. Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali di situ. Itu kita membuat kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa nggak kita tarik kemari? Logikanya di situ. Nah tentu mereka minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita. Ya saya iseng akhirnya, saya tanya ChatGPT aja. Saya tanya ChatGPT semua, yang paling gampang kan sekarang tanya ChatGPT, dalam setengah jam sudah keluar, trap semua. Saya bilang sama deputi direktur eksekutif di kantor saya, udah kamu dari sini basis studi. Dia buatlah studi. Kita lihat masalah legal perhatian, masalah pajak perhatian dan seterusnya. Ada nggak yang merugikan negara? Nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang ngomong gini-gini, ya saya pengen ketemu walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya lumayan juga lah, udah belajar dikit, nggak ada masalahnya. Justru menguntungkan kita. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana pidato Bapak Luhut Panjaitan ya tentang terkait cerita-cerita atau permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dan juga sebelumnya atau di era presidenan masing-masing. Dan tadi kita melihat dari sedikit percakapan dari Bapak Luhut dan juga dia mengakui apa perkataan dari Bapak Purbaya, yaitu Menteri Keuangan Indonesia, menteri baru yang telah digantikan, yang baru menjabat beberapa bulan yang lalu. Dan memang juga Bapak Luhut Panjaitan ini mengakui bahwasannya pengaturan keuangan pada saat pemerintahan Bapak Joko Widodo memang ada masalah sedikit terkait sistem-sistem yang telah diterapkan di masyarakat dan juga di negara kita. Jadi sehingga Bapak Luhut ini setuju dia dengan perkataan Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru. Dan tentunya kita berharap sebagai kita masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang terbaik dan juga Menteri Keuangan yang baru dapat memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat kita Indonesia, sehingga dapat dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu atau masa lalu, baik dalam sistem maupun dalam hal-hal lainnya, sehingga kita negara Indonesia tidak start terus di sini, sehingga ada kemajuan. Tentunya dari kerjasama pemerintah bagus sekali apabila saling kerjasama untuk saling membantu antar kekurangan masing-masing, sehingga dapat membangun komunikasi dan juga literasi yang baik untuk masyarakat Indonesia kita ini, sehingga juga masyarakat Indonesia dapat sejahtera dan makmur untuk melepaskan beban-beban penderitaan yang selama ini yang masih belum didapatkan sebagai masyarakat Indonesia yang telah merdeka. Baik kawan-kawan, itulah penyampaian dari saya dan juga dari penyampaian Bapak Luhut tadi. Bagaimana pendapat dan menurut kawan-kawan, berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.